Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jejak Langkah 210. Kami akan mewawancarai atau silaturahmi di kediaman atau Bopo Singokubro. Let's go, ikuti terus Jejak Langkah 210 mantul. Anak kayak saya nanti. Oke, akhirnya kita sudah di sekitar rumah Cak Sunyoto atau selaku Bopo di Singokubro ya. Ikuti terus channel Jejak Langkah 210. Let's go. Pokoknya jalannya agak jauh ya. Mari guys. Adik. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, kita sudah sampai ke kediaman Cak Sunyoto ataupun Bopo Singokubro. Let's go. Siapa tahu dikasih, aduh saya sudah gak tahan nih, lapar. Assalamualaikum Cak Su. Cukup Cak Su. Kita pakai keraju dulu loh. Ada tamu agung. Karena niatnya kita kesini tadi mau silaturahmi. Jadi kok ada ini kan ya bagus juga kalau untuk bikin konten gitu loh. Iya. Jadi sekalian lah, nggak apa-apa kan Cak Su? Iya, nggak apa-apa. Gitu sekalian karena masih lapar. Iya. Ada lontong guys. Loh. Ya apa sih? Alhamdulillahirobbilalamin. Kita sudah sampai di kediaman Cak Sunyoto selaku sesepuh ataupun pawang di Paguyuban Singokubro. Gimana kabarnya Cak Sunyoto? Alhamdulillah baik. Untuk keseharian selain di Paguyuban Singokubro atau di kesenian, ngapain aja Cak Su yang dilakukan Cak Su? Ya kita kalau lagi nganggur lah ya. Pulang kerja apa gini susah mau tidur ini. Otak-atik apa lah? Barongan Cak Su ya. Kadang ya kita bikin apa? Pecut. Kalau untuk pecut Buat cari sendiri kesibukan. nih untuk mentas apa untuk dijual lagi Cak Su? Kok banyak sekali nih? Ya ini buat mentas sendiri aja. Oh gitu. Andai kan ada orang apa kepingin request ya kita bikin. Oh berarti ini bisa bikin sendiri Cak Su ya? Iya. Kalau ini Cak Su juga bikin sendiri nih? Bukan, kalau itu kita beli dari Jawa. Oh gitu. Ya kita taruh kayak gini gantung perawatan lah mas. Biar nggak cepet rusak Ya, lah Cak Su ya. kadang habis nampil atau gimana macam ini kan ada yang putus ya kita apa permak sendiri ya apa renovasi biar apa selalu buat tampilan nampak masih apa terus. Berarti Bagus. untuk kesehariannya ya
Kalau nggak bikin pecot, bikin ini tadi ya, Ya. barongan Cak Su ya. Ah. Kalau barongan sendiri ini jenisnya apa Cak Su? Barongan Devil, Kepro apa Cak Su? Ya. Kalau menurut saya sih buat apa? Kucingan ini. Kucingan Cak Su ya? Kucingan, barang kucingan. Ini kalau untuk barongan kucingan sendiri itu apakah tariannya sama kayak barongan biasa gitu apa gimana Cak Su? Ada ciri khas tariannya sendiri apa seperti apa? Karena saya lihat itu kalau untuk barongan biasanya dia agak panjang ya Cak Su ya. Ya. Ini kok bisa pendek itu? Ya, kalau barong kucingan, kalau ini menurut penilaian saya pribadi ya, dari tarian, dari tampilan apa ini semua memang beda sama yang buat barong rampak loh ya. Jadi ini kalau menurut saya pribadi, kita jadikan simbolis para rajanya di sini. Oh gitu. Jadi tampilan barong kucing ini memang kalau saya unsurnya ada 3 karakter apa itu tadi yang kita Maksudnya masukkan. 3 karakter, maksudnya gimana Cak Su? Dari jenis tarian atau tampilannya apa ini udah ada simbol-simbolnya semua Mas. Kalau saya loh ya, nggak tahu kalau buat yang lain loh ya. Jadi kita jadikan kita bilang karakter sampai 3 karakter itu tadi, sebab ini kita bilang raja dari ular. Oh gitu. Jadi ada filosofinya Cak Su Ya. ya? Jadi macam kita penilaiannya kayak gini Mas. Ini kita simbolkan dari ularnya ya, tampilan ular. Kalau dari kucing ini Mas, taring belakang. Kalau dari butonya, raja buto dari kumis, kalian mata ini kita ambil dari tarian apa butonya, tampilan buto. Pelengkapnya nanti dari Jamang pun ada. Dia macam gitu. topi kerajaan itu. Itu Berarti raja ada itu buto. Kalau untuk tariannya sendiri ini berarti ada tiga tarian nih Cak Su ya? Ya, kita berusaha kalau seandainya udah ada yang megang nanti, ada yang mau nari, memang tarinya pun harus 3 karakter itu harus bisa menguasai semua. Jadi jenis tarian buto atau apanya itu harus bisa, gerakan ular atau apanya itu harus ngerti semua. Kucing gimana tingkah lakunya itu harus bisa ngikutin karakter-karakter itu semua. Dia agak susah lah Cak Su Ya, ya. agak rumit lah, memang rumit ini. Heeh. Dari segi tari atau apanya memang tampilan agak rumit. Kalau barong kucing. Kalau untuk pembuatannya sendiri seperti ini kira-kira berapa bulan Cak Su? Kalau buat kita pemula memang ya lumayan Mas, ini udah 1 bulan lebih loh Mas. Ini Cak Su ya. Ini untuk dijual apa dipakai sendiri Cak Su? Kita iseng-iseng sebenarnya ya. Rencana sih mau dibikin ini kita bikin ini kita kasih ke anak kita sendiri sebenarnya. Oh gitu. Tapi setelah ditengok-tengok kayak gini, kalau buat anak kecil ini kurang pas ya, masuknya kurang orang dewasa Mas. Jadi meleset dari rencana. Oh gitu Cak Su ya. Maksudnya kekecilan apa seperti apa? Kebesaran kalau buat anak saya. Oh malah kebesaran. Ya. Oh gitu. Berarti untuk makainya sendiri dipegang gini apa gimana Cak Su? Ini nanti kita memang belum belum potong. Ini nanti kita potong, kita kasih buat gigitan di sini. Ini kan pakai buat topeng gini Mas. Oh bukan dipegang kayak barongan biasanya itu ya? Enggak. Ya ada dipegang lantaran jenis karakter yang mau dimainkan gimana. Kalau lagi main sistem kayak ularnya, ya kita main pegang. Kita mainkan. Dia liu ularnya ini kita harus mainkan. Gitu. Kalau pas lagi nari buto atau kucingnya itu harus udah nempel. Oh gitu. Udah jadi topengnya gitu. Iya. Kita mainkan pas lagi si raja ular harus main, ya kita mainkan. Kita pegang, tetap ada pegangan. Berarti ya dipegang ya digigit tadi ya Cak Su ya. Iya. Oh gitu. Ini berarti sambungan Cak Su ya, nggak asli ya. Oh. Ini rata-rata orang sambungan semua Mas. Rata-rata yang di siung ini ya. Ini lantaran orang masih belajar agak kasar penggarapan apanya. Kalau misalnya ada yang pesan gitu, Cak Su nerima apa enggak Cak Su? Kayak gini. Kalau macam barong ini kita ya masih mikir Mas ya, lantaran kemampuan ini
belum mumpunin kali lah. Hmm. Ini pun istilahnya masih pembelajaran Mas. Tapi sudah lumayan loh Cak Su kalau Eh? untuk belajar. Kalau menurut saya ini bukan belajar lagi Ya nih Cak itu Su. makanya Soalnya kita pun sudah nggak agak paham apa kan. masalah jenis ukiran atau gimana pun kita nggak paham. Kalau buat kita sih biasa-biasa. Kalau orang lain ngomongnya udah ini nggak belajar lagi ya, berarti udah layak gitu ya. Berarti Seharusnya seperti itu Cak Su. Kalau belajar itu mungkin dia peta apa gimana ya, gitu ya. hasilnya. Kalau ini Ya, sih belajar, tapi kalau menurut saya berusaha. lumayan sih Cak Su. Maksudnya untuk segi apanya ini timbul juga bagus kok kalau menurut saya. Apakah nggak di apa aja Cak Su? Dibisniskan apa gimana gitu, dijual apa gimana? Nggak ada pikiran seperti itu apa gimana? Kalau masalah itu tinggal apa kitanya nanti ya. Kalau macam kayu di sini nggak susah-susah kali pun ya kita bisa juga sih. Bikin biarpun lambat-lambat pun yang penting tetap jadilah pesanan orang gitu ya, mungkin kita berani. Ya ke depan sih ya ada kepikiran kayak gitu. Cuman sementara ini ya namanya lagi kena pandemi gini Mas. Peralatan pun yang kita butuhkan pun agak susah juga sekarang mau nyari kan. Oh gitu ya. Ini pun alat-alat kadarnya loh Mas. Nggak ada pakai pahat atau apa, nggak ada kita bikin ini. Oh jadi pakai apa Cak Su? Pisau dapur aja kita pakai. Oh gitu Cak Su Nah, ya. maka Ini kadang orang tapi halus entah loh Cak Su ya. mau percaya maupun tidak terserah. Yang intinya kita bikin memang peralatan apa adanya. Kalau untuk kayunya Pakai sendiri pisau ini semua kayu bisa apa gimana Cak Su? Semua Untuk kayunya kayu sendiri nih. nggak nentu Mas ya kayu ini. Kadang ada yang mudah pecah ada. Kalau kebanyakan yang dipakai buat di pasaran yang dijual-jual orang ini, kalau daerah Jawa sana kan cangkring. Oh gitu. Kalau nggak cangkring ya pakai ini waru. Waru. Nah, sedangkan di sini waru pun dicari susah. Ada kan pun di pinggir-pinggir laut cuman segini-gini. Nggak Kalau ada. ini kayu apa Cak Su? Menurut Cak Su sendiri. Kayu ini kalau buat yang kurasa pun ya, kita kasih tahu kayak gini. Kayu ini kalau orang-orang yang baru-baru ini pun kurasa nggak paham ini. Kalau ini buat kita istilahnya dari Jawa sana namanya jolali kalau tempatku. Ini Nggak ya, tahu Cak Su tempat ya? orang lain loh ya. Ini kayu jolali namanya. Kelasnya sih kalau apanya ini hidupnya pohon ini biasanya sama kayak cangkring di pinggir kali. Kayu ini. Kalau di Jawa udah agak langka lah ini. Kalau di Batam banyak, cuman ya itu segini-gini udah dipotongin. Kalau misal dimaharin ini Cak Su, kira-kira sekitar berapa kayak gini Cak Su? Ini yang belum bisa kita ngasih apa ya pandangan itu. Oh, Lantaran ini pun lagi perdana Mas. oh gitu. Ah. Jadi selama ini baru satu inilah ya. Iya, Belum yang pernah kita ada betul-betul orang apa pesan ini, apa Pak? orang Belum. beli belum ya. Ah. Kalau untuk pecut sendiri sudah ada yang pesan Cak Su? Kalau pecut ada Mas. Oh gitu. Orang yang dari Trenggalek, dari Cilacap apa ada yang sempat mesen kayak gitu ada. Ini Cak Su di online apa gimana? Kemarin lakunya Enggak, pecut kita ini? main gini aja. Kalau ada kawan yang lagi mau, kalau dibilang orang Jawa ini gedok tular. Oh gitu. Ah. Dari kawan ke kawan lah ya. Dari kawan ke Ah. kawan. Kita nggak Dari kawan berani ke kawan. istilahnya Ah. masarkan online lantaran kita pun yang ngerjain sendiri. Kita kan masih ada kerjaan yang apa ya, namanya kita pun masih ngikut sama orang kerja. Kalau kita langsung tekunin di sini, tenaga pun ya terkuras juga ini. Ya lumayan. Bikin kayak gini nih. Jadi Ya nggak cukup seminggu Mas bikin kayak gini ini kalau udah yang main lama panjang juga 3 ya, Su, meter ya? itu. Ya nggak tahu ya kalau ini orang namanya lumayan sulit sih Cak Su, kalau menurut saya sih. tuh Warna-warni. macam rajutan atau apa yang orang bikin itu kan agak lebar-lebar Mas ya. Kita bikinin kan halus sekali Mas. Padat, rapat. Jadi sela-sela apa ini nggak ada Mas. Oh gitu ya. Betul macam kain dia kan. Detail lah ya. Nah, Biasanya kalau seperti ini nih, kalau dimaharin ini berapa Cak Su? ini ya. Nggak apa-apa Cak Su, sekalian promosi kan gitu. Siapa tahu nanti gitu ada ya. yang minat gitu. Gini, aku sih cuman sekedar nanya-nanya waktu kapan itu bagi yang orang yang suka betul-betul apa koleksi pecut ya. Dia pesen dari Jawa gitu aja kadang masih mentahan ya Mas ya. Belum rajutan kayak gini kadang sampai 600.
Orang itu panjang 3 meter. Ya kalau macam ini kita mau bilang kayak mana ini rajutan udah macam ini. Cuman lantaran kita ini kadang kawan yang minta ya. Udahlah mau kesamakan nama yang kau minta dari Jawa monggo lah. Oh Gitu gitu lah aja. Cak Su ya. Tapi kalau untuk kualitas boleh lah Cak Su ini ya. Oh boleh diadu lah. Boleh lah. Ini kok kayak nggak tali, kayak bukan tali apa Cak Su ya, rapia ya? Bukan. Ini tali apa Cak Su? Ini orang bilang apa ini tali ini tambang buat kapal itu, nyandar kapal apa itu. Oh, tali kapal. Tambang Oh kapal. iya ya itu, Cak Su ya, beda ya. Beda. Kalau rapia nggak seperti ini ya. Tidak. Tapi kalau untuk suara itu ngaruh nggak Cak Su? Rapia sama ini menurut Cak Su itu bagus mana untuk suara sendiri? Kalau suara sebenarnya kalau dibilang keras sih keras di Rafia. Oh gitu. Kalau dari segi keawetan kita nggak ngalahkan ini lagi. Kalau kalau Rafia untuk nggak awetnya apa. inilah ya. Ya keras. Cuman kita kan butuhnya udah keras iya, keawetan apanya pun iya, makanya kita pakai ini nggak pakai Rafia. Nggak mau lah terlalu sering-sering ganti lantaran kita pun di kesenian ini ya sekedar buat seneng-seneng ya, hobi orang ini. Jadi kita bikin kayak gini udah kebawa kita kerja capek, jangan dibikin tambah capek lagi lah. Gitu. Nah, ini Cak Su. Makanya kita cari yang awet. Cak Su kan katanya sudah lama berkecimpung di paguyuban Singokubro. Ya. Nah, ini saya mau tanya boleh Cak Su? Boleh. Singokubro sendiri ini berdirinya atau adanya paguyuban Singokubro ini pada tahun berapa Cak Su? Kalau dari tahunnya kita kurang paham juga ya, tapi sebab kita ini apa loh Mas, masuk di Singokubro, kita gabung di Singokubro kan pas lagi ada kuda lumpingnya. Kalau dulu memang udah berdiri, cuman main pencak silat Mas, bantengan pencak silat. Oh bantengan aslinya. Awalnya itu. Jadi kawan ini ada yang ngasih tahu dekat bantengan Singokubro itu katanya kan ada penambahan apa ya alat gitu katanya kan. Jadi alat apa kita tanya, buat kuda lumping. Oh gitu. Berarti jadi, asal mulanya itu sebenarnya bandengan ya aslinya ya, sama pencak itu tadi. Ya? Pencak silat bandengan Singokubro itu. Oh iya. Berarti sudah berapa tahun itu kira-kira? Kalau kita gabung di situ kurang lebihnya hampir 4 tahunan Mas. Hampir 4 tahun itu. Hampir 4 tahun yang ada kuda lumpingnya loh ya. Kalau pencak silatnya ini udah lama juga sih termasuk di Batam ini. Itu tempatnya di mana Cak Su? Dulu di daerah pertama kali. KSB Mas. Oh di KSB. Iya KSB. Di KSB itu kita gabung mulai ada sanggar apa pasum apa gimana? Di situ dulu di KSB ini tempat apa juga rumah kawan itu kan. Jadi ditaruh situ, teras dia kan lebar, jadi bisa buat latihan atau gimana. Tapi nggak tahu kan. Pas sebelum adanya kuda lumping dulu sih sempat dengar di Sanggar daerah Sekupang gitu kan. Dulu kita belum gabung pas itu kan, makanya kita nggak tahu pastinya, nggak tahu. Cuman udah lama memang pemain-pemain apa nih saudara kita pun masih di situ semua, cuman kita kan nggak pernah terjun ikut campur ke situ. Kita mulai terjun di situ, mulainya ada kuda lumping kita terjun ke situ. Berarti sudah lumayan lama lah Cak Su ya kalau udah 4 tahun itu Cak Su ya. Ya alhamdulillah. Jadi kalau untuk wayangnya sendiri itu apakah harus cowok semua? Kan ini ada pencaknya nih. Harus cowok semua apa cewek pun nggak masalah apa gimana Cak Su? Kalau masalah pemain itu yang kita butuhkan bukan cuma sekedar cowok tok. Cowok cewek pun kalau bisa kita masukkan semua. Asalkan ada kemauan, monggo ikut gabung. Oh gitu ya. Jadi kita nggak pilih-pilih. Mau cowok, cewek, dewasa maupun anak-anak, monggo kita terima. Jadi pengalaman masem manisnya di Singokubro selama ini nih apa aja Cak Su yang dirasakan Cak Su? Entah istilah kata senangnya ini kalau kita pas waktunya guyup rukun, ngumpul bareng apa gimana. Itu susahnya itu apa pas kita ngajarin nari, apa ngajarin pencaknya itu tadi, apa kekurangan masalah
penarinya, apa masalah penggamelnya, apa seperti apa Cak Su? Ya kalau masalah pahitnya ini kadang dari awalnya kita mulai dari musik sama ngatur penarinya Mas. Oh gitu. Agak puyeng, itu yang pahitnya loh ya. Kalau yang senengnya, yang kalau kita udah tampil gini kan, tampil sukses permainan pentas kita itu, disitulah kebanggaan kita sebenarnya Mas. Puyeng-puyeng di waktu latihan itu memang puyeng-puyeng lah. Tapi kalau giliran udah habis mentas ini nampak tampilan sukses, udah terbayar semua itu tadi. Karena kita niatnya ke sini sebenarnya mau silaturahmi tadi Enggak nanya-nanya seperti ini tadi. Berhubung saya lihat kok ada yang aneh-aneh ya, itu wajar untuk kita tanya karena kita mau bikin konten sebenarnya. Jadi sebelumnya terima kasih banyak Ya. sudah ngasih wawasan tentang pembikinan pecut, pembikinan barongan. Jadi niat kita pertama tadi sebenarnya mau silaturahmi Cak Su. Jadi kebetulan kita lihat ini ya pas lah, bisa buat konten juga kan gitu. Iya nggak apa-apa. Jadi mungkin begitu saja Cak Su ya, karena memang kita niatnya memang mau silaturahmi lah, lebaran lah Cak Su ya. Iya. Dan kita juga lapar, mungkin Cak Su masak lontong Cak Su. Ada Ya mohon maaf aja Mas ya. Kalau lontong kita nggak ada. Waduh, ini terpaksa karena tidak ada. Jadi seadanya Cak Su ya. Oh banyak kok Cak Su ini. Roti-roti pun banyak. Ngopi-ngopi lah. Enggak Cak Su, guyon Cak Su ya. Biasalah. Jadi mungkin begitu saja Cak Su ya. Terima kasih banyak sebelumnya, sudah banyak merepotkan ini Cak Su ya. Ya, terima kasih sama. Oke, begitu aja silaturahmi di tempat Cak Su Nyoto atau Bopo di Paguyuban Singokubro. Ikuti terus channel Jejak Langkah 210. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.